AKBP Nomensi Pematang Siantar, Fakultas FKIP. Prodi Pendidikan Ekonomi. Tahun 2024 kami akan mempresentasikan kerja kelompok kami dari tugas pengantar manajemen. Sebelum itu teman-teman, kami akan perkenalan terlebih dahulu. Yang pertama ada Arta Omnar Simamora dengan NPM 2401060046 dan saya atas nama Kadina Solafinitasio Boru Sinaga dengan NPM 2401060009 dan Saya Tiara Dari Barat, NPM 2401060007. dan selanjutnya ada di belakang saya Saya Rasul Mabidu dengan NPM 2401060018. nama saya Dewi Presenta Barat NPM 2401060020. Nama saya Putri Sinaga dengan NPM 2401060024. Saya Rasul Mabidu NPM 2401060024. Selamat menyaksikan. Saya akan menjelaskan dari pengertian motivasi, yaitu teori pengertian motivasi adalah gejala psikologis dalam bentuk dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Konsep motivasi itu yang dijelaskan oleh para ahli yaitu Suwanto adalah sebagai berikut. Nomor satu itu ada konsep motivasi model tradisional. Model tradisional itu untuk memotivasi pegawai agar gairah kerja meningkat perlu diterapkan sistem insentif dalam bentuk uang atau barang kepada pegawai yang berprestasi. Dua, model hubungan manusia. Untuk memotivasi pegawai agar gairah kerjanya meningkat adalah dengan mengakui kebutuhan sosial mereka dan membuat mereka merasa berguna dan penting bagi sesama rekan kerja mereka agar mereka saling support. Tiga, model sumber daya manusia. Pegawai dimotivasi oleh banyak faktor, bukan hanya uang atau barang, tetapi juga kebutuhan akan pencapaian dan pekerjaan yang berarti supaya mereka dapat dihargai. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan untuk bagian teori petunjuk. Jadi teman-teman, teori petunjuk ini adalah pendekatan kepemimpinan yang berfokus pada bagaimana seorang pemimpin dapat memotivasi bawahannya untuk mencapai tujuan mereka dengan memberikan petunjuk yang jelas. Dan konsep utama teori petunjuk itu ada 4. Yang pertama ada kepemimpinan direktif. Pemimpinan direktif adalah pemimpin yang mampu menyampaikan secara jelas dan secara tepat kepada bawahannya tentang bagaimana cara mereka untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada kepemimpinan suportif. Kepemimpinan suportif ini adalah ketika kepemimpinan mampu memberikan support atau dukungan kepada bawahannya agar bawahan tersebut dapat memiliki semangat yang lebih baru lagi agar mencapai tujuan mereka sehingga tujuan mereka dapat tercapai dengan baik dan benar. Dan yang ketiga ada kepemimpinan partisipasif. Partisipasif adalah ketika pemimpin melibatkan bawahannya untuk terlibat langsung dan bagaimana cara mereka untuk bekerja sama sehingga tidak ada perbedaan antara atasan dengan bawahan. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika mereka mampu bekerja sama untuk saling mendukung satu sama lain agar mencapai tujuan mereka dengan tepat dan tentunya dengan usaha yang bisa digabungkan dengan cara yang bersama-sama tentu akan menciptakan usaha yang lebih baik lagi. Yang keempat ada kepemimpinan berorientasi prestasi. Ini maksudnya adalah ketika pemimpin mampu memberikan awards atau prestasi kepada bawahannya, ketika bawahannya mampu menciptakan atau meluangkan segala apa yang mereka pikirkan, inovasi mereka sehingga mereka semangat lagi untuk mendapatkan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka lakukan. Tentu si pemimpin ini harus membutuhkan atau memberikan awards kepada mereka dalam bentuk hadiah atau mungkin dalam bentuk uang atau mungkin dalam bentuk pujian. Yang penting ada prestasi yang mereka lakukan itu dapat awards-nya. Selanjutnya ada
kondisi situasional. Kondisi situasional ini yang dimaksud adalah ketika efektivitas atau gaya pemimpin yang digunakan tergantung pada situasi tertentu. Maksudnya di sini adalah si pemimpin tahu bagaimana ia bertindak, bagaimana ia bekerja sesuai situasi yang terjadi, dan si pemimpin itu tidak hanya berkata tidak ada arahannya. Tentu si pemimpin itu harus bisa berkata sesuai situasi yang berlangsung. Jadi tidak hanya mengandalkan keadaan yang terjadi, tapi dia benar-benar memikirkan bagaimana situasi tersebut dapat berjalan dengan baik dan benar. Dan selanjutnya itu ada proses motivasi. Proses motivasi itu adalah ini menekankan pentingnya proses motivasi dalam kepemimpinan. Jadi benar-benar teman-teman, motivasi itu sangat penting ya dalam bentuk kerjasama ataupun dalam bentuk kegiatan. Karena motivasi itu benar yang kata abang ini, bahwa motivasi adalah dorongan seseorang agar lebih semangat lagi dalam melakukan sesuatu. Jadi benar-benar motivasi ini bukan hanya menaikkan jiwa semangat saja, tapi bisa meningkatkan kualitas diri gitu. Jadi kalau seorang pemimpin bisa memberikan motivasi yang lebih kepada bawahannya, bahwa juga akan memberikan pekerjaan yang lebih maksimal lagi. Tentu kan semua akan saling berketergantungan kan, akan adanya simbiosis mutualisme, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Tentu motivasi itu juga sebagai arahan yang paling benar dan paling baik. Itu saja untuk bagian teori petunjuk dan juga pengertian motivasi. Akan dilanjutkan nanti oleh kawan kami. Terima kasih. C. Teori isi. Teori isi atau konten teori merupakan salah satu pendekatan dalam memahami motivasi manusia yang berfokus pada identifikasi kebutuhan atau keinginan yang mendorong individu untuk berperilaku tertentu. Teori ini berusaha menjelaskan apa yang memotivasi individu, berbeda dengan teori proses atau proses teori yang menjelaskan bagaimana motivasi terjadi. Beberapa teori isi yang terkenal antara lain teori hierarki kebutuhan Maslow, teori 2 faktor Herzberg, dan teori 3 Aldefer. 1. Teori hierarki kebutuhan Maslow. Teori hierarki kebutuhan Maslow yang pertama kali diperkenalkan oleh Abraham Maslow dalam artikelnya A Theory of Human Motivation pada tahun 1943 adalah model psikologi yang bertujuan untuk memahami motivasi manusia. Model ini disusun dalam bentuk piramida yang terdiri dari 5 tingkatan kebutuhan dasar manusia yang dipenuhi secara bertahap dari tingkat yang paling dasar hingga yang paling kompleks. Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap tingkatan. 1. Kebutuhan fisiologis atau physiological needs. Kebutuhan fisiologis adalah tingkat paling dasar dalam hierarki Maslow yang mencakup kebutuhan yang sangat penting untuk kelangsungan hidup fisik. Tanpa kepenuhan kebutuhan ini, manusia tidak dapat bertahan hidup. Beberapa contoh kebutuhan fisiologis meliputi 1. Makanan dan air, 2. Udara, 3. Tempat tinggal, 4. Pemakaian, dan tidur. Maslow menekankan bahwa sebelum kebutuhan lain dapat dipertimbangkan, kebutuhan fisiologis ini harus terpenuhi dahulu. 2. Kebutuhan keamanan atau safety needs. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan berusaha memenuhi kebutuhan dan akan keamanan dan stabilitas. Kebutuhan keamanan mencakup perlindungan dari ancaman fisik dan emosional. Beberapa aspek dari kebutuhan keamanan meliputi 1. Keamanan fisik, perlindungan dari bahaya fisik, kekerasan dan bencana. 2. Keamanan ekonomi, stabilitas keuangan dan pekerjaan yang aman. 3. Keamanan kesehatan, akses ke perawatan medis dan hidup dalam lingkungan yang sehat. 4. Perlindungan sumber daya, kepastian bahwa sumber daya dasar seperti makanan dan tempat tinggal tetap tersedia. Keamanan ini memberikan rasa stabilitas dan ketenangan yang memungkinkan individu untuk berfokus pada kebutuhan yang lebih tinggi dalam hierarki. 3. Kebutuhan sosial atau love and belonging needs. Setelah kebutuhan fisiologis dan keamanan terpenuhi, manusia akan mencari hubungan sosial yang bermakna. Kebutuhan sosial mencakup interaksi dengan orang lain dan perasaan diterima dalam kelompok sosial. Beberapa contoh kebutuhan sosial meliputi 1. Persahabatan, hubungan pertemanan yang memberikan dukungan emosional.
2. Cinta dan kasih sayang, hubungan romantis, dan ikatan keluarga yang kuat. 3. Rasa kepemilikan, menjadi bagian dari kelompok atau komunitas, seperti kelompok kerja, klub, atau komunitas keagamaan. 4. Kebutuhan penghargaan atau esteem needs. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, individu akan mencari penghargaan dan pengakuan. Kebutuhan penghargaan terbagi menjadi 2 jenis, penghargaan dari diri sendiri dan penghargaan dari orang lain. Beberapa aspek dari kebutuhan penghargaan meliputi penghargaan dari diri sendiri atau self-esteem, kemandirian, kompetensi, prestasi, dan keyakinan diri. Penghargaan dari orang lain, status, pengakuan, dan penghormatan dari orang lain. Kebutuhan penghargaan yang terpenuhi memberikan rasa percaya diri dan harga diri yang tinggi yang penting untuk kesehatan mental. 5. Kebutuhan aktualisasi diri atau self-actualization needs. Puncak dari hierarki Maslow adalah kebutuhan aktualisasi diri, di mana individu mencapai potensi penuh mereka menjadi yang terbaik yang mereka bisa. Kebutuhan ini mencakup pencapaian pribadi dan pemenuhan tujuan hidup. Beberapa contoh kebutuhan aktualisasi diri meliputi: 1. Pengembangan pribadi, maksudnya adalah mengembangkan bakat dan kemampuan, belajar hal baru dan terus berkembang. 2. Kreativitas, mengekspresikan diri melalui seni, musik, penulisan atau bentuk kreativitas lain. Pemenuhan tujuan hidup, mencapai tujuan dan aspirasi yang bermakna baik dalam karir, keluarga atau komunitas. Perkembangan lanjutan dari teori Maslow. Maslow kemudian mengembangkan teorinya dengan menambahkan 3 tingkatan kebutuhan tambahan di atas aktualisasi diri. 6. Kebutuhan kognitif atau cognitive needs. Kebutuhan ini berfokus pada keingintahuan, pengetahuan, dan pemahaman. Orang memiliki dorongan untuk belajar dan memahami dunia di sekitar mereka. Beberapa aspek dari kebutuhan kognitif meliputi: 1. Pengetahuan untuk mencari informasi dan fakta tentang dunia. 2. Pemahaman, mengerti konsep dan hubungan antara aspek kehidupan. 3. Eksplorasi, menjelajahi hal-hal baru dan menantang diri sendiri secara intelektual. 7. Kebutuhan estetika atau aesthetic needs. Kebutuhan estetika mencakup apresiasi terhadap keindahan dan keseimbangan. Orang yang memiliki kebutuhan estetika terpenuhi biasanya mencari keharmonisan dan keindahan dalam kehidupan mereka. Beberapa aspek dari kebutuhan estetika meliputi: 1. Keindahan, menikmati seni, alam, dan lingkungan yang indah. 2. Keseimbangan, mencari harmoni dalam kehidupan pribadi dan lingkungan sekitar. 3. Bentuk dan desain, untuk menghargai dan menciptakan desain yang estetis. 8. Kebutuhan transendensi atau transcendence need. Kebutuhan transendensi melibatkan pencarian makna yang lebih besar dan koneksi spiritual. Orang pada tingkatan ini merasa terdorong untuk melampaui diri mereka sendiri demi kebaikan yang lebih besar. Beberapa aspek dari kebutuhan transendensi meliputi pengalaman puncak, untuk mencari pengalaman yang sangat memuaskan dan penuh makna. 2. Koneksi spiritual, menjalin hubungan dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri, seperti kepercayaan religius atau tujuan hidup yang lebih besar. Teori klasis atau teori pengharapan. Teori pengharapan dikembangkan oleh Victor Hugo, seseorang proses di Yale School of mengembang pada tahun 1964. Teori ini berasal dari psikologi kognitif dan didasarkan pada keyakinan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh hasil yang mereka harapkan dari tindakan mereka. Komponen teori pengharapan. 1. Pengharapan adalah keyakinan seorang bahwa usaha selalu akan menghasilkan kinerja yang diinginkan. Faktor-faktor yang menghalangi: 1. Pengalaman sebelumnya. 2. Keterampilan dan kemampuan. 3. Dukungan dari lingkungan. 4. Kejelasan tujuan. Contohnya, jika seorang karyawan diberikan tugas baru dan dia merasa memiliki keterampilan yang diperoleh setelah mendapatkan dukungan yang pelatihan yang
memadai, dia akan memiliki pengharapan yang tinggi bahwa usaha yang dilakukan akan menghasilkan kinerja yang baik. 2. Industri. Industrialitas adalah keyakinan seorang bahwa kinerja yang baik akan dilakukan oleh hasil atau imbalan tertentu. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Kebijakan organisasi. 2. Kepercayaan pada sistem penilaian. 3. Hubungan antara kinerja dan penghargaan. 3. Valensi adalah nilai atau kepentingan yang ditempatkan seorang pada hasil atau imbalan yang akan diperoleh. Faktor-faktor yang mempengaruhi: 1. Kebutuhan dan kegiatan pribadi. 2. Tujuan karir. 3. Konteks pribadi. Contohnya, jika seorang karyawan mengharapkan promosi dan kenaikan gaji tinggi, maka valensi pada promosi tersebut akan tinggi. Penerapan teori pengalaman dalam dunia kerja. A. Tujuan jelas dapat dicapai. Manajemen harus memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan jelas, prinsip dan dapat dicapai oleh karyawan. Dengan demikian, harapan karyawan bahwa usaha mereka akan menghasilkan kinerja yang baik dan meningkatkan. B. Sistem pengharapan yang adil yang transparan. Organisasi harus memiliki sistem pengharapan yang jelas dan adil sehingga karyawan percaya bahwa kinerja yang baik akan diharapkan. Ini akan meningkatkan instrumentalitas. C. Menyediakan imbalan yang diinginkan. Manajemen harus memahami kebutuhan dan keinginan karyawan untuk menyediakan imbalan yang benar-benar diinginkan oleh mereka. D. Pelatihan dan pengembangan karyawan. Dengan demikian, pelatihan dan pengembangan dan tempat organisasi dapat meningkatkan kemampuan karyawan yang pada gilirannya meningkatkan harapan bahwa usaha yang menghasilkan kinerja yang baik. E. Memberikan upah balik dan konstruktif. Memberikan upah balik yang konstruktif membentuk karyawan memahami bagaimana mereka dapat meningkatkan kinerja mereka yang dapat meningkatkan pengharapan dan instrumentalitas. Kedua, teori pembentukan perilaku. Teori proses pembentukan perilaku terfokus pada bagaimana perilaku individu terbentuk, berkembang, dan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada beberapa pendekatan utama dalam psikologi yang menjelaskan proses ini. Yang satu itu teori belajar atau behaviorisme. Teori ini menekankan bahwa perilaku terbentuk sebagai hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Ada dua proses utama dalam teori ini, yaitu kondisi klasik atau Pavlov, yaitu perilaku terbentuk melalui asosiasi antara stimulus netral dan stimulus yang menunjukkan respon alami. Contohnya itu seperti anjing Pavlov belajar mengeluarkan air liur ketika mendengar bel karena bel dia asosiasikan dengan teman. Yang kedua itu conditioning operal atau P.F. Skinner, atau berlaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Jika perilaku diikuti oleh penguatan atau reinforcement, maka perilaku akan cenderung terulang. Sebaliknya diikuti oleh hukuman atau punishment, maka perilaku cenderung berkurang. Dua, teori kognitif. Menurut teori ini, perilaku terbentuk sebagai hasil dari proses berpikir dan pemahaman individu terhadap situasi. Fokusnya bukan hanya pada stimulus atau konsekuensi, tetapi juga pada bagaimana individu memproses informasi dan membuat keputusan. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Perilaku dapat terbentuk melalui observasi dan imitasi terhadap perilaku orang lain atau modeling. Yang ketiga itu faktor psikoanalisis atau yang disebut Sigmund Freud, yaitu Freud
berpendapat bahwa perilaku tersebut tidak dorongan bawah sadar yang berasal dari konflik antara satu, dorongan narula yang mencari kesenangan, dua, ego atau aspek realitas yang mempertimbangkan konsekuensi, tiga, super ego atau aspek moral yang mengatur perilaku sesuai norma sosial. Oke, jadi teman-teman kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi untuk pihak yang kiri, pihak yang bertanya, dan pihak yang kanan untuk pihak yang menjawab. Oke, kira-kira dari pihak yang kiri apa yang ingin ditanyakan untuk pihak yang kanan? Baik. Perkenalkan nama saya Sunan Labidu, NPM 2401060018. Saya ingin bertanya, bagaimana penerapan motivasi dalam organisasi dapat menyelesaikan kendala perilaku individu dalam organisasi? Oke, saya mau bertanya. Nama saya Tiara Nurtanita Barat, NPM 2401060007. Bagaimana cara memotivasi karyawan untuk mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas? Nama saya Melisa Nurangkang dengan NPM 2401060005. Saya ingin bertanya, menurut kelompok kalian, suatu teamwork dapat dikatakan baik seperti apa dan bagaimana cara membangun teamwork yang baik? Coba jelaskan. Oke, kami akan berikan waktu dari pihak yang menjawab sekitar waktu 3 menit untuk diskusi. A few moments later. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hendra Napitu. Pertanyaan tadi bagaimana motivasi dalam organisasi dapat menyelesaikan kendala perilaku individu dalam organisasi, yaitu dengan memotivasi kita dapat membangun rasa percaya diri seseorang, membuat seseorang keluar dari rasa keburukannya dan perilaku negatif lainnya menjadi suatu yang positif, dan tentunya dengan dukungan dari orang-orang terdekat dalam organisasi, misalnya teman satu tim atau lain-lainnya. Apakah jawaban tadi bisa kamu terima? Baik, jawaban tadi bisa saya terima. Terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Tiara. Bagaimana cara memotivasi karyawan untuk mempertinggi rasa tanggung jawab terhadap tugas? Jawabannya yaitu: 1. Memberikan peluang berkomunikasi yang efektif kepada semua karyawan. 2. Menciptakan peluang bagi seluruh karyawan untuk mengembangkan keterampilan kerja mereka. 3. Menciptakan komunikasi yang efektif antara karyawan, manajer, senior, dan eksekutif. Apakah jawaban tersebut dapat diterima? Ya. Menurut kelompok kalian, suatu teamwork dan dikatakan baik itu seperti apa dan bagaimana cara membangun teamwork yang baik dan jelas? Jawabannya adalah: 1. Punya visi dan misi yang sama. 2. Merasa saling percaya. 3. Komunikasi intensif. 4. Adakan kegiatan bersama. 5. Buatlah sistem pengarahan. 6. Kami terakhir terjawab. Apakah jawabannya dapat diterima? Jawabannya saya terima, terima kasih. Kami sudah selesai melakukan sesi tanya jawab. Terima kasih untuk yang menonton. Bye. Jadi teman-teman, kan lagu kami habis baca. Gini. Orang ini mencarikan di kamar mandi. Iya. Gimana?